Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, guys. Hari ini kita akan melakukan reaksi video tugas PAKN tema 9 untuk persatuan dan kesatuan. Kita mulai ya. Jadi ini tuh lebih ke reaksi video, aku nggak pernah, jadi makanya aku pakai Instagram. Kalau kalian kenal nih, ini yang obsesi Instagram nih, langsung kenal, itu ada filter. Aku nggak pakai filter sama Aisyah. Anyway, kita mulai. Ih, cringe. Video pertama itu lebih ke sisi positifnya, jadi keberagaman etnis dan agama yang ada di Indonesia dapat dijadikan keunggulan jika dikelola dan juga dirawat dengan baik. Gambaran ini bisa kita lihat dari sebuah sekolah di Medan, Sumatera Utara yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi demi persatuan. Setiap pagi, Yara Airi Ginting berangkat dari rumahnya di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak pertama dari 4 bersaudara keluarga etnis Karo ini ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi kebanggaan keluarga. Sementara itu, Sabina Pangarif juga bersiap-siap di rumahnya di Jalan Tapian Nauli, Medan Sunggal. Sebagai penganut Buddha, memanjatkan doa sebelum berangkat ke sekolah menjadi kebiasaannya. Yara dan Sabina bersekolah di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Sunggal. Mereka hanya 2 dari 3.000 anak di usia dini hingga SMA yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi. Upacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan pada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Kadang Yara belajar bersama dengan mereka, sepertinya Yara punya teman ya. Jadi dalam videonya yang baru kita nonton, yang 1:22 detik ini, sudah jelas sekali kalau dalam sekolah Medan ini ada banyak sekali agama yang dianut sama orang-orangnya, dan jenis badan sama, pokoknya kalian tahu lah apa yang maksud aku dari jenis badan, kayak rambut, kulit, tinggi, berat, yang semua normal gitu. Karena itu juga berarti kan yang berarti kan rasa toleransinya itu kan lebih tinggi daripada kita yang udah biasa dengan agama di sekolah, yang agama sama kayak di daerah sama, yang pokoknya kulit mirip, semuanya mirip gitu. Jadi kan orang terefek untuk belajar lebih toleransi kepada orang-orang lain, karena ya orang itu berbeda-beda daripada berbeda-beda daripada diri mereka sendiri. Jadi bisa jelas kalau sekolah ini udah bagus banget untuk belajar bertoleransi dan menghormati sesama lain. Dah, itu untuk satu berapa lah, aku gak tahu aku cara sebutnya. Kita lanjut aja. Yang suku Karo dan beragama Katolik, Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Ya seperti hal-hal teman-teman lain ya, sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik menjalankan. Seperti yang udah dijelaskan sama Yaro tadi, orang itu beda agama, beda suku, ras, tetap temenan yang bagus gitu. Di sekolah kita, nggak tahu juga sih. Kalian tahu siapa yang aku lagi ngomongin? Jadi sudah jelas banget, pasti persahabatan mereka itu lebih bagus karena ya mereka itu lebih menghormati gara-gara ya perbedaan itu. Jadi perbedaan itu bisa mempengaruhi apa saja yang kita bisa bicarakan atau ucapkan. Makanya belajar please.
Toleransi di sekolah bukan hanya satu suku aja, sama Sabina kan Tionghoa, bukan hanya Tionghoa sama Tionghoa aja sih. Sabina juga ada bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak ataupun Melayu. Jadi bukan hanya di kelas saja buat berteman, bahkan saat mengerjakan tugas tuh pun Sabina juga ada sama-sama berdiskusi gitu. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda merupakan lembaga pendidikan multikultural di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah yang berdiri pada 1987 ini mengupayakan pembauran antar etnis dan agama melalui pendidikan. Setiap siswa diajarkan mengenai hidup bersama dalam keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuannya agar mereka dapat menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang agama dan budaya. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak menghormati orang lain. Nah, yang baru diucapkan sama pembicara beritanya betul banget. Sekolah ini yang katanya dari 1987 ini bagus untuk belajar dan untuk memahami bagaimana sebaiknya orang itu bersikap dengan orang lain yang berbeda agama. Bisa ngomong. Nah, karena itu juga kita sebagai orang-orang yang biasa di sekolah swasta yang satu agama gitu, kan ini kan aku dari sekolah swasta nih ya, kita itu juga harus belajar gimana sih caranya itu menghormati orang tanpa memandang apapun selain loyalitas atau apalah tuh katanya, loyal lah tuh, toleransi mereka, kesopanan mereka. Kalau selain itu mah ya udah biarin. Jadi what's stopping you from being friends with everybody, ah? Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda ini terlihat di backgroundnya ada banyak banget piala. Waduh, ini pasti dari berbagai macam siswa, nggak dari siswa yang itu aja pasti kan, karena sudah dijelaskan banyak sih, sudah kalian udah tahu kan, siswa itu banyak yang pandai dalam bidang berbeda-beda. Jadi ini adalah salah satu contohnya, dalam keragaman ada kebahagiaan. Waduh. tepatnya berdiri 25 Agustus 1987 oleh Bapak Dr. Sopiantan. Yang menjadi latar belakangnya, yang pertama adalah pengalaman pahit yang dialaminya melalui diskriminasi sewaktu beliau menempuh pendidikan di dunia kedokteran. Yang kedua tentu faktor latar belakang ekonomi, yaitu kemiskinan. Maka dengan faktor tersebut, dia berusaha agar bangsa ini tidak ada lagi sekat-sekat diskriminasi dan juga stereotip. Dan juga faktor kemiskinan itu harus digerus sehingga semua anak bangsa memiliki kesempatan di dalam menempuh dunia pendidikan. Sukses menerima Marine Award tahun 2014, yayasan ini berupaya agar siswa dari keluarga tak mampu juga dapat bersekolah. Kecemburuan sosial masih menjadi isu utama dalam membangun relasi yang baik antar etnis. Sekolah ini menjadi salah satu gambaran dari sekian banyak potret keberagaman di Indonesia. Perbedaan seharusnya menjadi kunci kekuatan dan persatuan demi menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa. Bisa dilihat dari video-video itu udah ada banyak tempat ibadahnya juga untuk agama Kristen, Buddha, Islam, ada banyak. Berarti kan udah cocok banget tuh areanya untuk orang-orang yang beragam agama. Jadi bisa kita simpulkan dari video ini yang 4 menit 14 detik, kalau kita itu tidak perlu sama untuk saling berteman, saling bertoleransi, saling mengenal. Apalagi udah disebut di what's stopping you,
What is racism? That doesn't exist. No. Racism itu tidak ada. Yang adanya itu diskriminasi dan hating. Hating, Orang itu cuman agak kayak mungkin kayak, ih ngapain sih dia itu kayak gitu, nggak mirip aku, alah ejek dia lah, ngapain doh dia aja diem, like what? Nah, jadi dalam video ini aja kita udah tahu kalau racism sama apalah tuh yang mendiskriminasikan agama-agama itu cuma ada gara-gara hatred, gara-gara orang yang tidak suka dengan adanya beragam itu. Hello, lo nggak beragam ya? Nenek moyang lo itu dulu itu nggak Islam loh, jangan gitu, oke? Terserah sih agama kalian apa. Maaf, aku cuman bilang Islam gara-gara ya gue Islam. Lanjut ke videonya yang bagian negatif. Jadi kita itu akan mencari ya, kalau bisa ketemu tentu berita hoax, ancaman dan penghambatan persatuan dan kesatuan negara, apa lah nih? Nih, hoax menghancurkan persatuan bangsa. Kreatornya adalah Yohana Febriana. 4 menit 30 detik. Kita akan nonton. You have to wait, okay? This is a long video. Aku punya banyak reaksi. Maaf, aku itu orang yang banyak reaksinya. Salah itu apa ya? Tunggu. Enggak lah. Enggak, fokus. Oke. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita harus menjaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang larang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbutut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya, saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan terima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, punya agama sama, atau golongan yang sama. Saat udah ketemu kelompok. Nah, itu juga betul tuh. Kebanyakan orang itu berteman itu lebih wajar itu dengan agama, suku, ras sama. Mampu kita itu harus lebih variasi gitu. Hello, kasih variasi dikit. Mampu ya, kalau dikasih variasi dikit mungkin aku tidak akan terlalu bagus untuk ngomongnya, soalnya nggak tahu mau ngomongin apa. Lala.
Jadi sangat betul ini apa yang dijelaskan dalam video. Kenapa soal Sarah suka bikin orang perang. Ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedihnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan menumpuknya asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi, kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh yang dibilang tadi itu sangat betul. Kalau kita nggak tinggiin rasa toleransi, menghargai, pokoknya itu rasa yang hormat kepada orang lain yang tidak seagama, seras, seapalah yang sama orang, please jangan dibully. Cuman gara-gara beda, ih kamu hitam, ih kamu Kristen, ih kamu Buddha, kok tiba-tiba hating sih? Nggak boleh. Jadi kayak aneh gitu, ngapain kalian itu ngomentari agama-agama lain padahal kalian itu tidak diomongin. Kecuali kalau ya diomongin ya dibiarin aja kayak angin lalu. Ih kamu kok kayak gitu sih, kenapa nggak kayak gini. Nggak usah dengerin aja, wey. Hello, kalian kan itu pendengaran ini pilihan kalian sendiri, bukan pilihan orang lain. Kalau nggak mau didengar ya nggak usah denger. Aku cuma bilang, kalau kalian nggak mau dengerin ya udah keluar, bye bye. Dunia banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal ini. Lebih sedihnya lagi, di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakuin dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang nggak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa menerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Nah itu tuh yang aku lagi ngomongin tadi. Orang kalau nggak mau nerima sapaan, hormat, toleransi orang lain dengan baik, ya udah orang lain itu nggak mau sama kita. Tiba-tiba kita yang sakit hati. Pura-puranya nih, ada orang ya, dia itu agama, terserahlah agama apa. Nah, dia itu tiba-tiba itu datang ke kamu, bilang, halo, nama apa, bla bla bla, ngajak kamu ngomong tiba-tiba kan. Kamu bilangin dia negatif. Ih, ngapain sih ngomong sama aku, ngomong sana sama dia. Like, dia cuma ngajak ngomong. Ngapain sih lu? Apalagi kalau kamu liatin orang kayak gitu pasti kan kesel kan? Kalau nggak kesel apa tuh di dalam hatimu? Udah kayak batu aja. Jadi bahasa itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya? Nggak tahu. Jadi kita kan udah nonton nih videonya. Udah yang positif, udah yang di depan, ini yang negatif. Oh iya. Jadi secara singkat, gimana sih opini kalian? Kalau punya opini tolong komentar ya. Maaf kalau bahasa aku agak melencong.
emang begitu aku orangnya, maaf ya. Tapi ini aku lagi buat tugas lah. Ya maaf. Jadi setelah kita nonton itu, secara kesimpulan mungkin kalian bisa simpulkan sendiri. Kalau nggak bisa ya udah, tonton aja lagi sampai paham. Tapi itu aja sih untuk kali ini. Aku harap kalian suka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama.